Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Unike dari Prodi Akuntansi B dengan nomor NPM 1420008. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pengelolaan jaringan bisnis pada CV Amartya Catur Perkasa. Ya, sebelumnya yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pengelolaan jaringan bisnis. Menurut Porter dalam Faisal tahun 2007 bahwa persaingan akan mengalami perubahan pada masa perekonomian global, di mana sektor bisnis harus dapat menyesuaikan diri terhadap dari dirinya sendiri dan juga kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu, dalam persaingan perusahaan harus dapat membangun yang namanya jaringan atau network dengan organisasi-organisasi lain yang tentunya menunjang operasional perusahaan. Bahkan menurut Cravens dalam Faisal 2007, jaringan bisnis merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh dalam mengembangkan bisnis. Hal ini dikarenakan dalam membentuk jaringan bisnis, senjata yang cukup ampuh yaitu informasi dapat menyebar dengan cepat. Dengan cepatnya sebaran informasi, maka aspek lain pun akan cepat pula meluas. Dari kondisi seperti ini, biasanya bisnis itu akan mudah untuk dikembangkan. Nah, untuk jaringan sendiri adalah kumpulan pribadi-pribadi unik dan masing-masing memiliki kekurangan serta kelebihan. Pembentukan jaringan adalah seni pembuatan dan pemanfaatan hubungan. Tujuan dari pembentukan jaringan bisnis ini yaitu menciptakan kumpulan orang dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas produk atau secara jasa maupun langsung. Jaringan usaha adalah proses mengembangkan suatu hubungan saling menguntungkan dengan pengusaha lain dan pelanggan. Kunci utama dari keberhasilan dan membangun jaringan bisnis adalah mengetahui persis jaringan seperti apa yang hendak kita bangun. Maka untuk jaringan ataupun network ini sendiri diartikan sebagai pola hubungan individu dengan individu yang lainnya. Dengan jumlah individu yang bervariasi, dapat bersifat antar kelompok atau misalkan antar organisasi yang dapat berupa jaringan keluarga di mana anggotanya masih memiliki hubungan kekeluargaan, jaringan komunitas, jaringan organisasi, atau jaringan pemasok dengan pembeli. Untuk macam-macam jenis jaringan bisnis, yang pertama adalah jaringan perusahaan besar versus jaringan perusahaan kecil. Yang pasti jaringan perusahaan besar itu lebih menyebar daripada usaha kecil. Tetapi perbedaan antara kedua jenis itu adalah bahwa menjadi bagian dari jaringan perusahaan besar, Anda harus mencapai tingkat keberhasilan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya, terbang ke Cina menemukan pabrik yang memproduksi produk favorit Anda. Pergi ke pemilik pabrik, mau menawarkan untuk membeli dalam jumlah produk yang besar, maka dia akan membuat sebuah penawaran. Yang kedua adalah jaringan bisnis online. Bisnis sebagai menggunakan jaringan bisnis sebagai suatu sarana menumbuhkan lingkaran kontak bisnis mereka dan mempromosikan diri mereka secara online. Secara umum juga alat jaringan kemungkinan para profesional untuk membangun lingkaran dari mitra bisnis mereka, memungkinkan individu untuk mencari orang-orang tertentu dalam jaringan bisnisnya mereka. Jadi melalui alat perkenalan ini, anggota bisa kemudian mendapatkan kontak dengan para calon mitra yang baru. Yang ketiga adalah jaringan bisnis face to face. Jadi, untuk meningkatkan keterampilan presentasi mereka dengan urgensi secara fisik hadir mengikuti acara umum ataupun eksklusif. Banyak profesional yang cenderung memilih jaringan tatap muka dan jaringan berbasis online karena potensi rapat tatap muka itu cenderung lebih suka dan benar-benar mengetahui nih dengan siapa mereka untuk berminat melakukan bisnis. Jadi jaringan tatap muka ini sering difasilitasi juga oleh klub jaringan rujukan. Untuk yang keempat adalah jaringan bisnis umum. Selain jaringan online, ada dan selalu jaringan tatap muka merayu atau ekspresi kalangan bisnis profesional untuk memperkenalkan dalam rapat satu lain ataupun membangun sebuah hubungan. Dan terakhir, kelima adalah jaringan bisnis dengan jaringan berkembang. Banyak bisnis sekarang itu yang memiliki bagian inti dari strateginya mereka. Mereka itu telah mengembangkan jaringan yang kuat, koneksi pemasoknya dan perusahaannya juga dapat dilihat dari jaringan bisnis itu sendiri. Dan akan cenderung mendapatkan sumber bisnis atau pemasok mereka melalui jaringan yang dimiliki di tempatnya. Jaringan bisnis
itu cenderung terbuka dan juga mendukung, sedangkan mengandalkan hierarki, pendekatan tradisional untuk ditutupi, selektif, dan juga pengendalian. Ada beberapa cara yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Yang pertama adalah jangan malu. Bicaralah pada banyak orang dan biarkan mereka mengenal Anda. Yang kedua adalah menyapa orang yang baru dikenal dengan senyum, dengan ramah, dengan tulus, serta berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah menyebarkan kartu nama ke setiap orang yang baru Anda kenal. Yang keempat adalah hadiri setiap undangan maupun pertemuan apapun itu. Yang kelima adalah memberikan tes produk kepada rekan atau kerabat Anda. Jika rekan atau kerabat Anda tertarik dengan produk tersebut, mereka akan senang jika diajak untuk bekerja sama dalam usaha Anda. Dan yang terakhir adalah hadapi sebuah penolakan. Jangan khawatir terhadap penolakan-penolakan yang akan Anda alami selama membangun hubungan network bisnis. Anggap saja penolakan itu adalah sebuah pengalaman. Nah, terus selanjutnya adalah manfaat dari membangun jaringan bisnis. Jadi dalam membangun jaringan bisnis ini, faktor yang penting yang perlu dipikirkan adalah nggak hanya terkait besarnya keuntungan nih per bulan yang didapat, namun juga faktor sustainability atau faktor keberlangsungan usaha. Dalam hal membangun usaha yang berkelanjutan, hampir bisa dipastikan 99% itu kamu nggak akan sukses hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Karena itu, kamu juga perlu membangun jaringan bisnis agar usahamu berkembang, sukses, dan terus berkelanjutan. Oke, tadi kan tentang jaringan bisnis, apa itu pengertian jaringan, apa itu pengertian dari jaringan bisnis. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan profil dari CV Amartya Catur Perkasa. Jadi, PT CV Amartya Catur Perkasa Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pipa, fitting, dan berbagai aksesoris berikut instrumennya, serta jasa profesional dalam menginstalasi pipa. Jadi CV ini juga berkomitmen untuk menjadi one-stop solution bagi setiap klien dalam membangun perpipaan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional pastinya serta berpengalaman di dalam bidangnya. Jadi CV Amartya Catur Perkasa Indonesia ini juga selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan reliabilitas serta terus berupaya menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh para klien dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik demi kelangsungan kerjasama yang harmonis. CV ini pun juga terus berupaya membangun kerjasama harmonis dengan melakukan koordinasi yang tepat dan cepat antar CV serta pihak klien. CV ini juga hadir dalam mewujudkan harapan klien dengan sistem kerjasama yang paling menguntungkan. Nah, dalam sebuah perusahaan tentu ada visi dan misinya. Untuk CV Amartya Catur Perkasa Indonesia pun juga sama. Visi mereka adalah menjadi perusahaan supplier perpipaan dan jasa instalasi pipa yang profesional, terpercaya, serta dapat diandalkan. Untuk misi mereka, yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik untuk para klien, menjadi sebuah mitra pilihan yang memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai pada seluruh klien, serta membangun kredibilitas sebagai spesialis perpipaan yang terintegrasi dalam menjalin hubungan bisnis dengan tujuan menjadi mitra kepercayaan klien. Jadi beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh CV Amartya Catur Perkasa ini meliputi direct selling, di mana CV ini menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Dalam hal ini sasaran utamanya adalah kontraktor pada bagian air dan gas. Untuk pemasarannya juga biasanya melalui sosial media, melalui laman Facebook, WhatsApp bisnis, serta Instagram. Hal ini juga dirasa efektif untuk membangun citra perusahaan yang jangkauannya akan lebih luas. Namun di antara pengelolaan strategi marketing tersebut, paling banyak adalah pemasaran melalui reseller atau agen yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek. Karena pembangunan di daerah Jabodetabek ini adalah area industri, yaitu yang paling berpotensi dalam meningkatkan jumlah penjualan. Nah, berdasarkan data yang saya kumpulkan, dapat disimpulkan beberapa hal tentang pengelolaan jaringan bisnis pada CV Amartya Catur Perkasa. Yang pertama adalah bekerja sama dengan pabrik pipa, merupakan pemasok bahan utama mentah berupa pipa yang akan diproduksi menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Hubungan kerjasama dengan pabrik pipa tersebut memiliki kontrak kerja sebagai pengikat kerjasama antara satu sama lainnya.
Yang kedua adalah bekerja sama dengan produsen fitting atau sambungan pipa pihak transportasi, khususnya transportasi online seperti delivery, Lalamove, Gojek, ataupun Grab, serta mampu bekerja sama dengan kompetitor. Hal ini tersebut sering dilakukan ketika persediaan barang di perusahaan tidak mencukupi, sedangkan gabungan persediaan barang di kompetitor mencakupi seluruh permintaan dari konsumen. Hal ini dilakukan setelah adanya perjanjian dengan trust yang baik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.